Assalamualaikum Ibu. Salam. Senang sekali bisa bertemu lagi pagi hari ini. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik sus, lumayan. Baik, terima kasih Ibu sudah mau jujur. Kehadiran saya di sini itu untuk menemani Ibu. Jadi silahkan Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Saya masih sering menyendiri dan malas berinteraksi dengan orang lain. Jadi Ibu merasa bingung ya kalau harus berkomunikasi. Ya, Apa karena takut salah bicara atau alasan lain Ibu? itu salah satunya. Baik, saya mengerti. Sebenarnya Ibu bisa bicara, hanya saja ada perasaan takut, salah sehingga memilih menarik diri. Itu hal yang wajar. Banyak orang juga pernah merasa gugup saat mulai berbicara. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan perasaan Ibu dengan jelas ya. Itu langkah yang sangat bagus sekali untuk perkembangan Ibu. Ibu tadi mengatakan takut salah bicara. Bisa diceritakan dengan detail apa yang bayangkan akan terjadi kalau salah bicara? Orang-orang akan memaki. Baik Ibu, apakah ada pengalaman sebelumnya yang membuat Ibu merasa tidak mau berinteraksi dengan orang lain? Ada. Apakah Ibu? Ya, seperti tadi. Baik, ketika Ibu memilih diam dan menarik diri, apakah Ibu merasa lebih aman? Ya sus. Menurut Ibu, apa yang paling sulit ketika harus memulai percakapan dengan orang lain? Memulai mungkin persiapan. Takut hasil akhirnya Ibu, takut pandangan orang lain. Ya. Saat orang lain mengajak bicara, apa yang Ibu rasakan dalam hati Ibu? Sedikit senang. Baik, apakah Ibu merasa cemas jika orang lain menilai atau mengkritik Ibu? Ya. Menurut Ibu, apa yang membuat orang lain terlihat lebih mudah berkomunikasi dengan Ibu? Karena mereka tidak malu. Baik, jadi Ibu merasa malu ya, takut salah Iya, jika takut bicara salah. dengan orang lain. Pernahkah Ibu merasa ingin berbicara, tetapi akhirnya memilih diam? Bagaimana perasaan Ibu ketika melihat orang lain bercanda atau mengobrol santai dengan temannya? Ya, seperti ingin bergabung juga. Baik, jika ada yang menyapa duluan, apakah Ibu merasa canggung atau senang? Senang. Baik, apa biasanya yang membuat Ibu mau bicara? Seperti misalkan Ibu membutuhkan bantuan, apakah Ibu berani untuk meminta bantuan orang lain? Dan tidak. Baik, apakah ada orang yang Ibu percayai untuk diajak bicara tanpa takut salah? Tidak ada. Baik, menurut Ibu apa yang paling menakutkan dari berinteraksi dengan orang lain? Tanggapannya, apakah Ibu takut jika dicap jelek atau tidak baik gitu ya Bu? Lalu kalau Ibu bisa memilih nih, apakah Ibu lebih suka berinteraksi dengan kelompok kecil atau hanya dengan satu orang saja? Kelompok satu orang. Baik, tidak apa-apa Ibu, kita lakukan secara pelan-pelan ya. Saya akan mendampingi Ibu. Jika Ibu salah tidak apa-apa, itu bisa menjadi pembelajaran Ibu supaya kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Apakah Ibu tahu manfaat dari interaksi ini? Tidak tahu. Jadi manfaat interaksi ini supaya Ibu bisa terbiasa dalam menyapa orang lain, supaya Ibu tidak sering takut salah jika ingin menyapa orang lain. Mulai hari ini, Ibu bisa mencoba menyapa minimal satu orang setiap hari. Tidak perlu lama, cukup dengan ucapan singkat. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia melakukannya? Bersedia sus. Bagus Ibu, saya senang melihat keberanian Ibu hari ini. Kita akan lanjutkan lagi latihan pada pertemuan berikutnya. Kalau begitu, bagaimana kalau hari ini kita berlatih sedikit untuk memulai interaksi sosial? Latihannya singkat saja, sekitar 10-15 menit. Kita akan memulai hal yang sederhana, misalnya menyapa orang. Setelah latihan, Ibu coba menceritakan bagaimana perasaan Ibu. Apakah Ibu mau mencoba? Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya. Interaksi sosial adalah cara kita berhubungan dengan orang lain, misalnya dengan menyapa, tersenyum, atau berbincang-bincang. Hal ini penting karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Jadi butuh berkomunikasi agar tidak merasa sendiri. Jadi Ibu tidak harus berbicara panjang, Ibu bisa menggunakan sapaan singkat, termasuk sesuai dengan interaksi sosial.
Tujuannya yaitu supaya Ibu semakin percaya diri saat bertemu orang lain. Jadi kita belajar untuk menyapa orang lain terbiasa supaya kita tidak merasa takut untuk menyapa ya Ibu. Nah sekarang saya jelaskan tahap-tahap ya Ibu. Yang pertama kita mulai dengan menarik nafas lebih dahulu supaya tenang. Perhatikan Ibu. Yang kedua, perhatikan orang yang akan kita sapa lalu tersenyum sebentar. Ketiga, ucapkan kalimat sederhana seperti selamat pagi atau halo, gimana kabarnya sus. Lalu yang terakhir, Ibu bisa menceritakan kepada saya bagaimana perasaan Ibu setelah melakukannya. Setelah melakukan latihan menyapa tadi, bagaimana perasaan Ibu? Apakah lebih baik? Ya sus. Bagus sekali Ibu. Saya perhatikan Ibu sudah bisa menyapa dengan suara jelas, ada senyum dan kotak mata meskipun sebentar. Itu menunjukkan Ibu mampu memulai interaksi dengan baik. Untuk tindak lanjut, saya sarankan Ibu mencoba menyapa minimal 1 orang setiap hari ya Ibu. Misalnya anggota keluarga di sini atau perawat yang lewat. Tidak perlu lama, cukup sapaan singkat saja. Baik Ibu, untuk pertemuan ini sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, Ibu bisa terus mencoba berbincang-bincang yang sedikit lebih panjang ya Ibu. Ibu sudah mampu melakukan kegiatan dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih sudah berlatih bersama hari ini. Sampai bertemu lagi Ibu. Mari Ibu, Assalamualaikum. Salam sus.